Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ristina, NPM 1901010101 dari kelas manajemen 19B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep bisnis dari PT Sepatu Bata Tbk Bata. Jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah dari PT Sepatu Bata Tbk itu bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit, sepatu kanvas, sepatu kasual dan olahraga, sandal injeksi selop, dan alas kaki industri pengaman, alas kaki dan impor serta distribusi alas kaki. Perusahaan ini juga aktif dalam mengekspor alas kaki. Perusahaan ini adalah anggota Bata Shoe Organization atau BSO yang berkantor pusat di Lausanne, Swiss. BSO adalah salah satu produsen alas kaki terbesar di dunia yang beroperasi di banyak negara, memproduksi dan menjual jutaan sepatu setiap tahunnya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang tujuan. Jadi tujuan dari PT Sepatu Bata adalah menjadi pemimpin pasar dalam bisnis alas kaki dengan volume penjualan nomor 1 yang menyediakan dan mengembangkan sistem informasi yang didukung oleh teknologi dan inovasi mutakhir untuk kebutuhan perusahaan dan konsumen. Perusahaan ini memiliki tujuan yang sederhana dan mudah dimengerti oleh semua anggota organisasi. Ini dapat dilihat dari pencapaiannya yang dapat menghadirkan produk Bata yang dapat dipasarkan lebih dari 50 negara. Hal ini tentunya dikarenakan anggota organisasi mengetahui dan memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Setelah kita membahas tentang tujuan, kita akan masuk pada visi perusahaan. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadikan Bata sebagai tempat yang mudah dan menyenangkan untuk berbelanja. Harganya terjangkau agar mereka berbelanja pada perusahaan ini dan memberikan kenyamanan berbelanja. Setelah itu ada misi dari perusahaan PT Bata ini. Perusahaan itu menjadikan Bata sebagai produk sepatu pilihan utama bagi konsumen dengan cara menawarkan gaya yang memberikan inspirasi kepada konsumen yang relevan bagi kehidupan mereka sesuai dengan daya beli mereka. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada PT Sepatu Bata. Adapun struktur dari organisasi PT Sepatu Bata Tbk antara lain adalah yang pertama adalah presiden direktur, yang kedua adalah production, purchasing, product development support, marketing, finansial, merchandising costing, engineering, internal control, finance and accounting, secretary, dan yang terakhir adalah payroll. Yang selanjutnya adalah keunggulan. Adapun kelebihan dari sepatu Bata, kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihannya adalah saluran distribusi Bata itu luas, jadi outletnya banyak. Yang kedua adalah kualitasnya tinggi. Setelah itu kekurangan. Adapun kekurangan dari PT Sepatu Bata itu adalah Bata mempostingkan produknya sebagai produk murah dan awet, sedangkan kondisi pasar saat ini memiliki kecenderungan ke arah lifestyle dan fashionable produk. Kemudian promosi kurang banyak, hanya bersifat jangka pendek dan menyambut event tertentu, misalnya seperti Bata Back to School atau Lebaran, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya. Kemudian inovasi dari produk Bata itu kurang. Padahal dari sisi perusahaan, Bata merasa telah melakukan usaha yang maksimal untuk mengembangkan produk yang dilakukan dengan SIC, yaitu Software Innovation Center, yang telah berusaha untuk mencari desain, material, dan teknologi untuk memperoleh produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang selanjutnya itu tidak jelas segmentasi. Bata tidak mengikuti lifestyle yang sedang berkembang dan pesaingnya itu seperti Adidas, Reebok, Nike, Kashoggi, dan Kafil dan lain-lainnya. Kemudian sasaran dari PT Bata Tbk itu berambisi memperbesar penjualan ke pasar luar negeri. Produsen sepatu itu telah menjajaki sejumlah negara baru sebagai pasar untuk beberapa produknya. Imran Malik, yaitu sebagai presiden direktur Sepatu Bata, menargetkan selama 3 tahun mendatang rata-rata pertumbuhan penjualan ekspor itu sebesar 10% per tahun. Mungkin sekian penjelasan dari saya, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.